Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 20 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul pemanfaatan Meta AI dalam pembuatan data uji untuk pengujian otomatis pada website Saus Demo. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota. Yang pertama ada Kansa Nabila, Nurul Kaifa, Salahuddin Alayubi, Muhammad Sujayajid, Dewang Galisti, dan saya sendiri Muhammad Firdaus. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini ada latar belakang masalah. Pada proses pengujian sistem, pembuatan data uji masih sering dilakukan secara manual, dan cara ini membutuhkan waktu yang cukup lama, cenderung berulang, dan terkadang ada beberapa skenario penting yang terlewatkan, seperti data yang tidak valid atau kasus-kasus khusus lainnya. Karena itu, kami menawarkan solusi dengan memanfaatkan Meta AI yang digunakan untuk menghasilkan data uji secara otomatis dan lebih bervariasi, sehingga data yang dihasilkan lebih lengkap dan siap digunakan dalam proses otomatisasi pengujian. Next. Sekarang masuk ke bagian metodologi proyek. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana alur kerja kami dalam memanfaatkan Meta AI untuk membantu progres pengujian otomatis pada website Source Demo. Metodologi kita terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama ada tahap analisis kebutuhan, di mana form ini memiliki 3 variabel penting, yaitu first name, last name, dan postal code. Kami menentukan skenario apa saja yang perlu diuji, baik itu skenario positif maupun negatif. Yang kedua ada prompting ke Meta AI untuk merancang instruksi atau prompt yang jelas dan terstruktur untuk Meta AI. Prompt ini kami buat sedemikian rupa agar Meta AI bisa langsung menghasilkan data uji dalam format JSON yang siap pakai. Tahap 3 ada integrasi dengan Python, Selenium, dan JSON. Setelah data uji siap, kami mengintegrasikannya ke dalam skrip otomatisasi. Yang pertama ada Python sebagai bahasa pemrograman utama, kedua Selenium WebDriver untuk mengontrol browser Chrome secara otomatis, yang ketiga JSON sebagai format penyimpan data uji. Yang keempat, eksekusi pengujian dan pelaporan. Tahap terakhir adalah menjalankan skrip otomatisasi dan mencatat hasilnya. Semua proses berjalan otomatis, cepat, dan minim campur tangan manual. Next. Selanjutnya ada tahap prompting dan ekstraksi data. Proses integrasi kelompok kami diawali dengan merancang instruksi atau prompt terstruktur ke AI untuk mendapatkan variasi data uji secara instan dalam format JSON. Format JSON ini kami pilih karena sangat efisien untuk menerapkan metode data driven dan testing. Langsung saja, saya akan mendemonstrasikan bagaimana skrip otomatisasi kami membaca data JSON ini dan mengeksekusinya secara langsung. Yang pertama itu ada skenario data valid dengan pengisian normal, bisa kita lihat bersama di layar. Program secara otomatis menginput first name Budi, last name-nya Santoso, dan postal kodenya 1 sampai 5. Nah, di sini data lengkap dan valid. Sistem website tidak mengeluarkan indikator error apapun dan script berhasil memverifikasi bahwa pengujian ini berstatus passed dan
sesuai dengan ekspektasi kita, yaitu lolos menuju halaman langkah berikutnya. Selanjutnya yang kedua, skenario pengujian negatif dimulai bagian first name kita kosongin, last name kita isi, kodenya kita isi, hasilnya sistem langsung merespon dengan memblokir proses checkout. Bisa dilihat pada kotak merah di bawah, website memunculkan pesan valid resmi. Selanjutnya, yang ketiga, kita menguji data invalid bagian last name-nya dikosongin. Terus kodenya kita isi dan hasilnya sistem kembali membuktikan kendalanya dengan memunculkan pesan error baru, yaitu last name is required. Dan bagian terakhir, namanya kita isi, last name-nya diisi, kodenya dikosongin, maka hasilnya sistem memberikan feedback berupa pesan error postal kode is required. Dengan selesainya keempat pengujian ini, seluruh log terminal dan bukti visual capture halaman telah berhasil dikumpulkan. Hal ini membuktikan secara konklusif bahwa kombinasi data uji terstruktur dari AI yang diintegrasikan ke dalam framework Selenium mampu memetakan penjaminan mutu sistem secara menyeluruh, cepat, dan akurat. Sekian demonstrasinya. Untuk spesifikasi data uji yang terpilih, kami menentukan beberapa data uji yang akan digunakan untuk pengujian sistem. Data yang dipilih terdiri dari satu skenario valid dan beberapa skenario invalid. Skenario valid digunakan untuk memastikan proses berjalan normal hingga ke tahap berikutnya, sedangkan skenario invalid digunakan untuk menguji apakah sistem dapat menampilkan pesan error yang sesuai ketika ada data yang kosong atau tidak lengkap. Dengan pengujian ini, kami dapat memastikan bahwa validasi input pada sistem sudah berjalan dengan baik. Next. Oke, selanjutnya arsitektur pengujian otomatis. Jadi untuk arsitektur pengujiannya kita menggunakan bahasa pemrograman Python dan Selenium WebDriver untuk mengendalikan browser secara presisi. Pendekatan yang digunakan adalah data driven testing, di mana data JSON dari Meta AI disuplai langsung ke dalam perulangan program Python sehingga satu script mampu mengeksekusi banyak skenario secara paralel. Oke, next. Kemudian untuk metrik efisiensi proyeknya, dalam proses pengembangan perangkat lunak, perencanaan data uji adalah tahap yang paling baik menyita waktu di fase QA. Dengan memanfaatkan Meta AI, tim QA dapat menghasilkan skenario data uji secara otomatis dan langsung beralih ke penulisan skrip otomatisasi tanpa harus melewati proses perencanaan manual yang panjang. Pendekatan ini terbukti memangkas waktu yang signifikan dengan efisiensi waktu yang tercapai hingga 80%. Next. Oke, masuk ke perbandingan durasi pembuatan tes. Di sini kita ngebandingin waktu yang dibutuhin membuat data uji secara manual versus menggunakan bantuan Meta AI. Di sini bisa terlihat kalau secara manual tim QA membutuhkan waktu sekitar 85 menit untuk menyusun skenario, menulis data, dan memeriksa kembali variasi uji. Namun jika dengan Meta AI, waktu yang dibutuhkan hanya 15 menit. Artinya terjadi penghematan waktu hingga 82, 82%.
Ini bukan hanya soal cepat, tapi juga soal kualitas. Dengan Meta AI, kami mendapatkan data uji yang lebih bervariasi, terstruktur, rapi dalam format JSON, dan mencakup skenario-skenario yang jarang terpikirkan secara manual. Oke, next. Oke, selanjutnya keunggulan integrasi AI dan QA. Integrasi Meta AI dengan proses quality assurance memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama itu adalah mampu menghasilkan ratusan data uji dalam hitungan detik. Yang kedua, mampu menghasilkan variasi skenario ekstrim yang mungkin tidak terpikirkan oleh penguji. Kemudian yang ketiga itu ada data yang dihasilkan memiliki format JSON yang konsisten sehingga mudah diintegrasikan dengan berbagai framework otomatis. Kemudian kesimpulan, untuk kesimpulan, penggunaan Meta AI dalam pembuatan data uji terbukti mampu meningkatkan efisiensi proses pengujian pada website Saus Demo. Integrasi dengan Python dan Selenium membuat proses testing menjadi lebih cepat, terstruktur, dan mengurangi kesalahan akibat proses manual. Oleh karena itu, penerapan AI dalam automation testing dapat menjadi solusi yang efektif untuk mendukung proses quality assurance pada pengembangan perangkat lunak. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah